Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferianto, NPM 721213285. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang menghubungkan sistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur, sistem informasi SDM sebagai pengganti UAS dari mata kuliah SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Yaitu yang pertama ada pengertian sistem informasi. Secara teknis, sistem informasi atau informasi sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Di samping untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan, sistem informasi juga membantu para manajer dan karyawan dalam menganalisis masalah, menggambarkan hal-hal yang rumit, serta menciptakan produk yang baru. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur termasuk dalam kerangka kerja sistem informasi manajemen secara keseluruhan. SIM lebih menekankan kepada proses produksi yang terjadi dalam sebuah lantai produksi, mulai dari input bahan mentah hingga output barang jadi, dengan mempertimbangkan semua proses yang terjadi. Selanjutnya yaitu ada komponen sistem informasi, yaitu ada 4. Yang pertama ada aktivitas manajemen, yang kedua ada kualitas informasi, yang ketiga struktur keputusan, yang keempat ada aplikasi sistem informasi. Selanjutnya yaitu ada karakteristik sistem informasi, yaitu ada 5. Yang pertama ada komponen sistem informasi, yang kedua ada batasan, yang ketiga ada keluaran, yang keempat ada lingkungan luar sistem informasi, yang kelima penghubung. Yang pertama komponen sistem informasi. Suatu sistem informasi terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Yang kedua ada batasan. Batasan merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang lainnya. Yang ketiga ada keluaran. Keluaran adalah hasil dari proses pemrosesan dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Yang keempat ada lingkungan luar sistem informasi. Lingkungan suatu sistem informasi adalah batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem informasi. Lingkungan luar sistem terdapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem informasi tersebut. Yang kelima yaitu ada penghubung. Penghubung merupakan median penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis informasi. Menurut Kadir ada 4 jenis sistem informasi. Yang pertama sistem informasi menurut tingkat organisasi, yang kedua sistem informasi menurut area fungsional, yang ketiga sistem informasi dukungan, yang keempat sistem informasi menurut arsitektur. Selanjutnya yaitu pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan ilmu dari seni yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja yang diidentifikasi dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian bermacam-macam fungsi manajemen sumber daya manusia secara efektif dan efisien dengan menciptakan tujuan perorangan, pekerja, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada fungsi sumber daya manusia, yaitu ada 11. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengendalian, yang kelima pengadaan, yang keenam pengembangan, yang ketujuh kompensasi, yang kedelapan pengintegrasian, yang kesembilan pemeliharaan, yang kesepuluh kedisiplinan, yang kesebelas pemberhentian. Selanjutnya yaitu review artikel. Sumber daya manusia merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional. Kedudukan guru sebagai seorang pendidik memegang peran penting dalam proses belajar mengajar dan meningkatkan prestasi siswa-siswi di bidang akademik maupun non-akademik. Salah satu hal yang bisa memotivasi guru agar selalu mengembangkan dirinya adalah pemberian penghargaan sebagai sumber daya manusia atau SDM.
berprestasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Mungkin cukup sekian dulu untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.